Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang profesional IPA. Kita akan membahas soal dasar, soal yang wajib kita ketahui. Untuk di channel ini, profesional IPA, ini kita belajar baru kali pertama. Jadi ini part 1 yang tentunya nanti akan ada part selanjutnya. Jadi silahkan subscribe dan like untuk mengikuti update soal-soal terbaru, tentunya dengan pedagogik profesional dan pembahasan soal lainnya. Baik, kita langsung masuk di soal nomor 1. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menyalakan 2 batang lilin sejenis. Lilinnya sejenis. Kemudian menutupnya rapat-rapat masing-masing lilin dengan gelas yang volumenya tidak sama. Ini gelas volumenya tidak sama. Dan mengamati nyala api lilin hingga keduanya mati. Dengan memperhatikan yang dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah, tentu di sini si pembuat soal jawabannya dibuat yang rata-rata sama semua. Maksudnya bukan sama semua, tapi benar semua. Nah, sehingga kewajiban kita dalam menjawab soal seperti ini adalah mengetahui kata kuncinya. Tentu di soal-soal yang lain, apapun itu materinya, apapun itu bidangnya, soal akan dibuat bahwa si pembaca soal harus tahu kata kuncinya, karena soal akan dibuat dengan jawaban yang benar semua. Di sini lilin sejenis tapi gelas yang berbeda. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Ini rumusan adalah yang nantinya kita jawab dari hasil percobaan. Mengapa nyala api lilin lebih cepat mati bila ditutup gelas? Tentu ini salah. Karena dalam penjelasannya ini adalah bukan tentang nyala api lilin lebih cepat atau tidak, tentang ditutup gelasnya. B. Mengapa volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? Bisa. C. Apa penyebab nyala api lilin yang ditutup mati tidak bersamaan? Di sini benar. D. Apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian api lilin? Ini benar, gelas memang yang menjadi alatnya, akan tetapi ini bukan rumusan masalah. Karena dilihat dari penjelasannya, ini bukan tentang apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian. Nah, kemudian kita analisis yang B dan C. Yang B, apakah volume gelas mempengaruhi? Nah, ini ada volume gelas seperti di sini tadi, volume gelas yang berbeda. Jadi penelitian ini untuk mengetahui dua volume gelas yang berbeda yang berhubungan dengan nyala api lilin. Jadi jelas jawabannya B. Yang C tidak, karena ini sebab. Karena sudah jelas ini sebabnya, ini volume gelas yang ditutup ini. Baik, kita lanjut. Terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah, kita tahu bahwa ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jelas variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dari variabel bebasnya. Jadi letaknya di sini. Ini variabel bebas, kemudian mempengaruhi variabel terikat. Kita lihat pilihan jawabannya. Pengaruh kadar pupuk.
pengaruh. Jelas ada yang dipengaruhi. Jadi pengaruh kadar pupuk ada di sini, ada di sini. Ada di sini. B. Pertumbuhan tanaman jagung. Nah, ini jelas ada yang mempengaruhi. Jadi letaknya B di sini. Karena ada yang mempengaruhi. Misalnya ya itu tadi pengaruh kadar pupuk, pengaruh tanah itu tadi. Jadi untuk ini variabel bebas, jelas ini bukan. C. Banyaknya jagung yang dihasilkan, jelas C di sini. Karena C juga dipengaruhi. Misalnya itu tadi juga pengaruh kadar pupuk terhadap banyaknya jagung. Nah, jelas jadi jagung letaknya di variabel terikat. Jadi jelas bukan. Kemudian D. Jumlah tanaman yang tumbuh. Ini sama dengan C, banyaknya ini. Jadi di sini letaknya. Kita dapat jawabannya yang A. Jadi kita harus tahu bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Ini kata kuncinya. Dengan begitu kita akan mudah menganalisis setiap opsi pilihan jawaban yang ada. Dan kebetulan ini juga tidak menjebak soalnya karena kita tahu teorinya. Oke, kita lanjut. Dini dan Alif akan melakukan percobaan benda melayang di air. Bahan dan alatnya disiapkan berupa air, garam, telur, gelas, dan sendok. Mula-mula telur dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Tampak telur tenggelam. Dini menambahkan garam ke dalam air tersebut sedikit demi sedikit hingga akhirnya telur melayang. Variabel bebas percobaan Dini dan Alif adalah, ini variabel bebas lagi sama seperti tadi. Dan di pembahasan ini bisa jadi A, B, C, D, bisa jadi variabel bebas semua, bisa jadi ada 2 variabel bebas, bisa jadi ada 3 variabel bebas. Nah, untuk soal yang seperti ini kita cari kata kuncinya lagi. Bahan dan alat yang disiapkan berupa air, garam, telur, gelas, dan sendok. Mula-mula telur dimasukkan ke dalam gelas berisi air, tampak telur tenggelam. Dini menambahkan garam. Nah, ini sedikit demi sedikit hingga telur melayang. Jadi garam yang mempengaruhi. Sehingga kita sudah bahas tadi, bebas, variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Di sini adalah garam, massa garam, karena sedikit demi sedikit ditambah. Jadi semakin garam ditambah akan mempengaruhi melayangnya telur. Jadi sudah jelas kita dapat jawabannya yaitu yang C. Volume air bisa, akan tetapi volume air di sini tidak ditambahkan. Jika volume air ditambahkan, maka volume air mempengaruhi, bisa seperti itu. Massa air juga bisa. Di sini berarti kita harus tahu kata kuncinya. Oke, lanjut. Nomor 4, pada sebuah percobaan terdapat 2 pot yang berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram dengan air murni. Beberapa hari kemudian tampak perbedaan pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Berdasarkan percobaan tersebut, rumusan masalah yang sesuai adalah, kita baca dulu jawabannya. Bagaimanakah perbedaan pertumbuhan antara pot A dan pot B pada tanaman kacang hijau? Ini perbedaan. B. Bagaimana pengaruh cucian, ini pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? Ini pengaruh cucian air beras. C. Bagaimana pengaruh perlakuan pada manusia?
Mohon maaf. Bagaimanakah pengaruh perlakuan pada pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau di pot A dan pot B? Ini pengaruh perlakuan. D. Bagaimana pengaruh perlakuan percobaan terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? Ini juga pengaruh perlakuan percobaan. Kita lihat kata kuncinya. Pada sebuah percobaan terdapat 2 pot yang berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda ini. Pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram dengan air murni. Nah, di penelitian ini kita ingin mengetahui pengaruh antara cucian air beras dan air murni. Karena pertumbuhannya jelas berbeda. Jadi kita dapat jawabannya yaitu yang B. Pengaruh cucian air beras ini. Oke, sudah jelas. Kita lanjut di soal nomor 5. Berikut adalah faktor yang berpengaruh kepada proses pelapukan alam kecuali pelapukan alam. Dan ini kecuali cuaca, jelas. Cuaca ini juga alam dan juga mempengaruhi pelapukan. Temperatur, jelas ini. Suhunya juga dari alam dan juga ini mempengaruhi pelapukan. Bahan penyusun, jelas ini di alam mempunyai berbagai macam benda barang yang bisa mengalami pelapukan dan tentunya mempunyai bahan penyusun yang berbeda. Jelas ini berpengaruh. Karena semakin padat, semakin keras bahan penyusun, maka pelapukannya akan semakin lama. Nah, itu pengaruhnya. Kemudian volume bahan. Ini tidak berpengaruh. Karena volume bahan, apapun volumenya itu tidak berpengaruh. Karena meskipun volumenya besar, bahan penyusunnya itu ringan, maka pelapukan akan terjadi secara cepat. Begitu sebaliknya. Seperti kita lihat dulu ini. Lanjut nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terjadi karena perubahan suhu ekstrim. Mohon maaf. Sebelumnya, untuk soalnya seperti ini, kita harus tahu soalnya. Kita baca soalnya terlebih dahulu agar kita nanti saat tes tidak berulang-ulang untuk agar kita nanti saat tes tidak berulang-ulang untuk membacanya. Ciri pelapukan kimia adalah kita harus, ini ada 2 pelapukan yaitu kimia dan fisika. Jadi untuk kimia kita harus tahu bahwa pelapukan terjadi karena faktor alam. Kemudian untuk itu kita harus baca dulu. 1. Terjadi karena perubahan suhu ekstrim. Nih. Terjadi karena erosi. Nih. Batuan yang melapuk sangat kecil akibat benturan dengan batuan lain. Ini tidak karena alam tapi karena faktor yang tidak sengaja terdapat benturan. 4. Batuan semakin mengecil karena kulit batuan mengalami pengelupasan. Ini akibat dari batuan itu sendiri. Jadi kita dapat jawabannya yaitu yang A.
Baik, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan di bawah ini kecuali. Sebelumnya kita harus tahu, di sini saya sudah menyiapkan pembahasannya, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan keadaan struktur yaitu sifat fisik bawaan, seperti yang ada soal sebelumnya tadi, bahwa struktur suatu benda tersebut bagaimana, tentang padatnya atau tidaknya, sehingga semakin padat benda maka semakin lama juga pelapukannya. Kemudian yang kedua, kondisi permukaan bumi. Di sini pengertiannya adalah ketika bumi datar dan ketika bumi ada di lempengan. Nah, di situ ketika ada di lempengan, maka kemungkinan terjadinya pengikisan itu semakin banyak. Dan ketika sesuatu benda terletak di bumi yang datar, maka kemungkinan pergesekan dengan benda lain itu kecil. Nah, itu yang berpengaruh juga. Kemudian cuaca dan iklim itu sudah jelas. Kemudian 4, keadaan vegetasi atau akar tumbuhan. Jadi ketika benda tersebut ditumbuhi oleh sesuatu tumbuhan, maka akar tersebut dapat menembus permukaan. Nah, di sini jadi jadi kita dapat jawabannya yaitu yang A, kecuali. Kita lanjut di soal nomor 8. Perkaratan dapat terjadi dengan mudah di daerah sekitar pantai karena kita tahu bahwa di air di pantai itu airnya asin atau kadar garamnya tinggi. Dan juga kita harus tahu bahwa semakin kadar garam tinggi, maka semakin cepat juga pelapukan yang terjadi. Oke, kita lihat. A. Air di daerah pantai mengandung kadar vitamin yang tinggi. Bukan. B. Air di pantai sangat jernih dan banyak. Jelas bukan. C. Air di sekitar pantai bercampur dengan pasir. Bukan. Jadi air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi. Ini jawabannya. Mudah dipahami. Kita lanjut. Berikut adalah bagian rangka manusia dan fungsinya kecuali. Tulang rangka tubuh untuk tempat melekatnya otot. Ya, ini ya benar. Tulang rangka kepala untuk melindungi otak, benar. C. Tulang rangka badan untuk menghubungkan kepala dan kaki. Ini bukan ini. D. Tulang rangka anggota gerak bawah untuk menopang tubuh. Jelas benar. Jadi jawabannya C. Perhatikan gambar berikut. Bagian rangka yang ditandai huruf A adalah A di sini. Itu di pundak atas. Jadi A, tulang belikat. Tulang belikat bukan. Tulang belikat itu yang B. Tulang lengan atas, jelas bukan. Lengan atas letaknya di lengan bagian atas ini. Tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu lengan sini loh. Lengan bawah. Jadi bukan. Nah, kita dapat jawabannya yang di tulang selangka. Untuk tulang-tulang ini bisa kalian pelajari sendiri, kalian ulang, review. Karena saya sendiri juga jujur tidak hafal semua. Nah, tujuan saya membuat channel YouTube ini juga untuk
mempertajam ingatan saya. Saya tidak menggurui, tapi saya berniat untuk belajar juga agar semakin jangka panjang ingatan saya. Baik, kita lanjut. Penyakit akibat kekurangan zat kapur adalah, ini juga sudah saya siapkan pembahasannya. Polio karena infeksi virus, osteoporosis kekurangan kalium atau kapur. Jadi kapur itu sama dengan kalium. Kemudian rematik itu karena nyeri sendi, karena imun menyerang diri sendiri. Jadi imun yang dimiliki tubuh itu menyerang diri sendiri sehingga terjadinya nyeri itu. Kemudian rakitis, tulang anak-anak melunak karena kurang vitamin D. Jadi jelas sudah, karena zat kapur hubungannya dengan pembentukan tulang juga. Jadi kita tahu jawabannya osteoporosis. Zat kapur itu sama dengan kalium dan hubungannya dengan tulang atau pembentukan tulang. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silahkan subscribe dan like. Tinggalkan komentar jika ada pembahasan saya yang salah. Dan tunggu pembelajaran part selanjutnya. Karena di video ini pembelajaran akan dilaksanakan tiap part ke part di setiap bidangnya masing-masing juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga bermanfaat.